Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mu'allimah, Prodi PAI dari kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama atau Aswaja NU. Secara organisasi, Ahlussunnah wal Jamaah mengalami pelembagaan di tengah-tengah Muslim Nusantara sejak kehadiran KHM Hasyim Asy'ari dengan generasi Muslim pada zamannya. Bersama kolega-koleganya, KHM Hasyim berhasil mempelopori berdirinya organisasi Islam Nahdlatul Ulama atau NU secara legal berbasis pada Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam anggaran dasar hasil muktamarnya yang ketiga pada tahun 1925 secara tegas dinyatakan bahwa kehadiran NU bertujuan membentengi artikulasi fikih 4 mazhab di tanah air sebagaimana tercantum pada pasal 2 Kanun Asasi di Jamiyat Nahdlatul Ulama atau anggaran dasar NU, yaitu yang pertama, memegang teguh pada salah satu dari mazhab 4, yaitu mazhabnya Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan yang kedua, menyelenggarakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan agama Islam. Selanjutnya, fikrah Nahdliyah. Berdasarkan dasar-dasar pemikiran KHM Hasyim Asy'ari tersebut, maka untuk menjaga nilai-nilai histori dan meneguhkan Nahdlatul Ulama pada garis-garis perjuangan khidmahnya, maka NU secara resmi membuat fikrah Nahdliyah atau metode berpikir ke-NU-an. Metode dasar yang ditunjukkan untuk menjaga konsistensi warga Nahdliyin tetap berada pada koridor yang telah diputuskan dalam Musyawarah Nasional Ulama nomor 2 Munas 2006 di Surabaya tentang Bahsul Masail Maudhu'iyah Fikrah Nahdliyin. Yang kedua, menjelaskan tentang keputusan Musyawarah Nasional Ulama nomor 2 Munas 2006 tentang Bahsul Masail Maudhu'iyah Fikrah Nahdliyah. Yang pertama, mukaddimah. Pembentukan Jam'iyah Nahdlatul Ulama dilatar belakangi oleh 2 faktor domina. Dan yang pertama, adanya kekhawatiran dari sebagai umat Islam yang berbasis pesantren terhadap gerakan kaum modernis yang meminggirkan mereka. Yang kedua, sebagai respon ulama-ulama berbasis pesantren terhadap pertarungan ideologis yang terjadi di dunia Islam pasca penghapusan. Yang selanjutnya menjelaskan tentang definisi. Nahdlatul Ulama memiliki metode berpikir sebagai berikut. Yang dimaksud dengan fikrah Nahdliyah adalah kerangka berpikir yang didasarkan pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, didasarkan landasan berpikir Nahdlatul Ulama atau Qidhah Nahdliyin untuk menentukan arah perjuangan dalam rangka islah al-ummah atau perbaikan umat. Yang selanjutnya menjelaskan tentang manhaj fikrah Nahdliyah atau metode berpikir ke-NU-an dalam merespon persoalan baik yang berkenaan dengan persoalan keagamaan
maupun kemasyarakatan. Nahdlatul Ulama memiliki manhaj ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama, dalam bid'ah akidah teologi, Nahdlatul Ulama mengikuti manhaj dan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dan yang kedua, dalam bidang fikih atau hukum Islam, Nahdlatul Ulama bermadzhab secara qauli dan manhaj kepada salah satu al-mazhabi al-arba'ah atau Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dan yang ketiga, dalam bid'ah tasawuf, Nahdlatul Ulama mengikuti Imam al-Junaidi, al-Baghdadi, dan Abu Hamid al-Ghazali. Dan yang selanjutnya menjelaskan tentang hasyais, ciri-ciri fikrah Nadliyah. Yang pertama, fikrah tawassutiyah atau pola pikir moderat. Artinya, Nahdlatul Ulama senantiasa bersikap tawazun atau seimbang dan iktidal, moderat dalam menyikapi berbagai persoalan. Nahdlatul Ulama tidak tafrid atau ifrat. Yang kedua, fikrah tasamuhiyah atau pola pikir toleran. Artinya, Nahdlatul Ulama dapat hidup berdampingan secara damai dengan pihak lain walaupun akidah, cara pikir, dan budayanya berbeda. Dan yang ketiga, fikrah islahiyah atau pola pikir reformatif. Artinya, Nahdlatul Ulama senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik atau al-islah ila ma huwa al-aslah. Yang keempat, fikrah tahawuriyah atau pola pikir dinamis. Artinya, Nahdlatul Ulama senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan. Dan yang kelima, fikrah manhajiyah atau pola pikir metodologis. Artinya, Nahdlatul Ulama senantiasa menggunakan kerangka berpikir yang mengacu kepada manhaj yang telah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama. Alasan NU menganut mazhab teologi al-Asy'ari dan al-Maturidi. Muncul pertanyaan di tengah masyarakat muslim, mengapa NU memilih untuk menganut mazhab teologi al-Asy'ari dan al-Maturidi, bukan yang lainnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu dibutuhkan alasan filosofis yang berdasarkan teks suci tentang ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah serta fakta ilmiah dan sejarah. Menurut mayoritas ulama, mazhab al-Asy'ari dan al-Maturidi adalah golongan yang memerankan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam konteks ini, Al-Imam Al-Hafiz Al-Zabidi mengatakan, idza utliqa ahlus sunnati wal jamaati fal muradu bihimul asairatu wal maturidiyah. Apabila Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan, maka yang dimaksudkan adalah pengikut mazhab al-Asy'ari dan al-Maturidi. Yang selanjutnya, dalil mazhab al-Asy'ari. Kajian berikut ini akan mencoba menawarkan dalil-dalil yang bersifat umum atau ijma' dari Al-Quran dan Sunnah yang membuktikan bahwa mazhab al-Asy'ari dan al-Maturidi layak mewakili golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-Firqah al-Najiyah. Sedangkan dalil tafhili atau rinci berkaitan dengan dimuat dalam tulisan kecil ini. Dalam kajian ini, penulisan hanya berupa merangkum dan menyusun pandangan sekian banyak ulama yang diakui muktabar di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Dan yang selanjutnya menjelaskan tentang dalil mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan sahabat. Sifat Ahlussunnah wal Jamaah yang kedua adalah mengikuti ajaran Nabi dan ajaran sahabatnya seiring dengan hadis, yang artinya dari Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya umat Bani Israel terpercaya belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan yang akan selamat. Para sahabat bertanya, siapa satu golongan yang selamat itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Hadis di atas memberikan penjelasan bahwa kelompok yang selamat ketika umat Islam terpercaya belah menjadi berbagai kelompok adalah kelompok yang konsisten dan selalu mengikuti ajaran Nabi dan ajaran sahabatnya. Paradigma tersebut sesuai dengan mazhab Al-Asy'ari dan Maturidi yang dalam segala hal selalu berupa mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan ajaran sahabatnya. Dalam konteks ini, Al-Hafidz Al-Zabidi berkata, yang artinya hendaknya diketahui bahwa masing-masing dari Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, semoga Allah meridhai keduanya dan membalas kebaikan mereka kepada Islam, tidak membuat pendapat baru dan tidak menciptakan mazhab baru dalam Islam. Mereka hanya menetapkan pendapat-pendapat ulama salaf dan membela ajaran sahabat Rasulullah. Mereka telah berdebat dengan kalangan ahli bid'ah dan kesesatan sampai mereka takluk dan melarikan diri. Dalam realita yang ada, pengikut mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi atau Ahlussunnah wal Jamaah merupakan golongan yang selalu konsisten dan mengikuti ajaran Nabi dan ajaran sahabatnya. Dan yang selanjutnya, ilmu hadis. Dalam bidang ilmu hadis, baik dari aspek dirayah atau analisa dan pemahaman substansi